KPU Provinsi Gorontalo mencatat daftar laporan awal dana kampanye atau LADK bagi caleg DPD RI dan partai politik yang paling besar dan terkecil. LADK tersebut telah berakhir pada 7 Januari 2024 lalu, namun terdapat beberapa parpol dan caleg yang masih belum melengkapi pelaporannya, sehingga pihak KPU memberikan waktu perbaikan hingga 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Menurut anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Hukum dan Pengawasan, Risan Pakaya, pelaporan itu bersifat wajib. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Husnul Puhi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat kami laporkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah mencatatkan daftar laporan awal dana kampanye atau LADK bagi caleg DPD RI dan partai politik yang paling terbesar dan terkecil. LADK ini telah berakhir pada 7 Januari 2024 kemarin, namun terdapat beberapa parpol dan beberapa caleg juga yang masih belum melengkapi pelaporannya tersebut. Sehingga pihak KPU memberikan jenjang waktu selama 3 hari sampai dengan 12 Januari 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Menurut anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan, Risan Pakaya, bahwa pelaporan itu memang harus bersifat wajib bila terdapat parpol ataupun caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya tersebut. Ganjaran yang didapatkan adalah dicoret dari daftar pencalonan dan parpolnya tidak diikut sertakan dalam pemilu 2024. Saat ini seluruh caleg dan parpol yang terdaftar di KPU itu telah melaporkan dana kampanyenya dengan lengkap. Risan pun mengakui saat proses pelaporan pihak caleg maupun parpol cukup kooperatif dan sangat baik. Begitu pula yang disampaikan tim teknis KPU Provinsi Gorontalo, Iksan. Ia mengatakan bahwa pelaporan dana kampanye ini bersifat wajib bagi peserta pemilu, baik parpol yang memiliki calon maupun tidak. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 338 Ayat 1. Bagi partai politik tidak melaporkan LADK sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka sanksinya adalah pembatalan sebagai peserta pemilu. Terdapat 30 parpol dan caleg DPD RI yang telah melaporkan LADK tersebut ke pihak KPU. Laporan itu, kata Iksan, sesuai pembukuan dana yang telah didata oleh masing-masing parpol dan caleg DPD RI. Sementara masyarakat juga diimbau untuk menelaah dan memantau jika ada transaksi parpol maupun caleg yang tidak sesuai dengan pelaporan yang disampaikan ke KPU. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 pasal 101, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan atau pelaporan dalam LADK. Namun begitu, pihak KPU juga tak bisa mengaudit secara langsung jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan tersebut, sebab yang akan mengaudit permasalahan LADK ini adalah Kantor Akuntan Publik KAP. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Hukum dan Pengawasan Risan Pakaya. Berikut untuk tayangannya. Bisa dijelaskan bagaimana proses pihak dari parpol ataupun caleg dalam melaporkan? Jadi partai politik kan dihimbau oleh KPU untuk melaporkan laporan awal dana kampanye ke KPU, dan itu prosesnya sudah berjalan sebagaimana biasa dan secara sistem. Kemudian KPU telah menyediakan itu dengan baik, dan untuk Provinsi Gorontalo ini cukup kooperatif. Para partai politik membangun komunikasi dengan baik dengan kami di komisioner maupun dengan admin di provinsi. Dan kemarin di tanggal 7 sampai dengan pukul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.